Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan tentang pembatal amal soleh atau amal baik. Ikhwani rahimakumullah, bahwa penentu manusia atau hamba Allah masuk surga itu adalah karunia Allah dan rahmatnya. Itu bisa didapat dengan melaksanakan amal soleh, yaitu amal yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun hadirin ikhwani rahimakumullah, itu semua ada pembatalnya. Berikut ini penjelasannya. Di antara yang membatalkan amal baik: 1. Murtad atau keluar dari agama Islam. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah 217. 2. Melakukan syirik besar. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am 88. 3. Riya, beramal untuk mendapatkan pujian, dan sum'ah, menceritakan amalnya agar dipuji. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ana ahnas syuraka'i anisyirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutuku barang siapa yang melakukan sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya, maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis riwayat Muslim. 4. Al-manan atau mengungkit-ungkit pemberian, dan al-adha, menyakiti perasaan penerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Al-Quran Surat Al-Baqarah 264.
5. Beramal demi untuk mendapatkan balasan dunia semata. Faman kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Hud 15:16. 6. Bersumpah atas nama Allah bahwa seseorang tak akan diampuni. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin fa inni qad ghafartu li fulanin wa habattu amalak. Siapakah yang bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, sesungguhnya aku telah mengampuni si fulan dan aku menggugurkan amalmu. Hadis riwayat Muslim. 7. Merasa senang dengan membunuh seorang muslim, apalagi soleh. Man qatala mu'minan fahtabato biqatlih lam yakbalillahu minhu sorfan wala adlan. Barang siapa membunuh seorang mukmin lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah tidak akan menerima amalan sunnah juga amalan wajibnya. Hadis riwayat Abu Dawud. 8. Melakukan amalan bid'ah, maka bid'ahnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Bukhari. 9. Memelihara anjing untuk tujuan selain anjing penjaga gembalaan, kebun dan buruan. Man amsaka kalban fa innahu yangkusu kulla yaumin min amalihi qirat illa kalba harthin au masiyah. Barang siapa memelihara anjing, maka amalan solehnya akan berkurang setiap harinya sebesar 1 qirot. 1 qirot adalah sebesar gunung Uhud. Selain anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak. Hadis riwayat Bukhari. 10. Al-istihlal bil khalq, sibuk dengan aib orang lain. Ya ayyuhalladzina amanustanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsm wala tajassasu. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ikhwani arsadakumullah,
Demikian tadi penjelasan tentang pembatal amal soleh 1 sampai 10. Namun ikhwani arsyadakumullah, kita harus hati-hati dalam bersikap, berucap, dan beramal. Jangan sampai masuk pada ranah riya, sukhriyah, bid'ah, dan lain sebagainya yang menjadi pembatal amal soleh. Untuk selanjutnya, kami sampaikan penjelasan pembatal amal soleh 11 sampai 20. Berikut ini penjelasannya. 11. Khoswatul qulub, hati yang keras. Id yaqul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ghurra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Anfal 49. 12. Hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasyib. Barang siapa mengendaki pahala akhirat, niscaya kami tambah pahalanya itu baginya, dan barang siapa menghendaki pahala dunianya, niscaya kami beri pahala baginya, dan tidak ada bagian yang dia peroleh di akhirat. Asy-Syura 20. 13. Qillatul haya, sedikit rasa malunya. Inna likulli dinin khuluqan wa inna khuluqal islami al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. 14. Zulmun la yantahi, kedzaliman yang tak pernah berhenti. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabum muhin. Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Al-Quran Surat Al-Jathiyah 9. 15. Mendustakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatun la yaqbalullahu lahum sorfan wala adlan, akun wa mananun wa mukadzibum bil qadar. 3 orang yang tidak Allah terima amalnya baik, amal sunnah maupun wajibnya, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang melakukan manan dalam sedekah, dan pendusta takdir. Hadis riwayat Ibnu Abi Asim. 16. Meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Man taraka sholata asar faqad habita amalu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
17. Menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabiyyi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Al-Hujurat 2. 18. Melanggar larangan Allah saat sendirian. La'alamanna aqwamam min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamata bidon fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'am mangsura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Aku benar-benar tahu sekelompok umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sepenuh gunung Tihamah yang putih, lalu Allah jadikan itu laksana debu yang beterbangan. Thauban bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan siapa mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari. Beliau menjawab, mereka saudara kalian dan sejenis dengan kalian, mereka sholat malam seperti kalian, tetapi mereka adalah kaum yang apabila bersendirian dengan larangan Allah, maka mereka melanggarnya. Hadis riwayat Abu Dawud. 19. Tinggal bersama orang-orang musyrik di negeri Harb. Antakula aslamtu wajhi ilallahi azza wa jalla wa khallaitu wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah kullu muslimin ala muslimin muharramun akhwani nasiron la yaqbalullahu azza wa jalla min musyrik ba'dama aslama amalan au yukfarikul musyrikina ilal muslimin. Kamu berkata, aku serahkan dan hadapkan wajahku kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat. Setiap muslim atas muslim lainnya diharamkan saling membunuh tanpa hak. Keduanya bersaudara, saling menolong. Allah tidak menerima amalan orang musyrik yang masuk Islam hingga memisahkan dirinya dari masyarakat musyrik kepada kaum muslimin. Hadis riwayat An-Nasa'i. 20. Mendatangi dukun dan tukang ramal, kemudian mempercayainya.
man ata kahinan au urrafan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, maka ia telah kafir atau mengingkari kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang pembatal amal soleh. Maka kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hati-hati dalam bersikap, berucap, dan berbuat. Jangan sampai perbuatan, ucapan, dan sikap kita termasuk pada almanan, riya, sukhriyah, bid'ah, dan lain sebagainya. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.